Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 2189. Chapter 2189 mengejutkan penonton. Semua orang yang hadir di dalam aula menatap Si Feng dengan heran. Wang Zhenquan bukanlah karakter kecil. Meskipun dia kalah dari Fire Dance, masih tidak ada keraguan bahwa dia adalah ahli kekuatan internal puncak. Bahkan para master dari pusat pelatihan dan dojo tingkat atas harus memperlakukannya dengan hormat. Belum lagi, Wang Zhenquan telah bekerja sebagai pembegal bayaran selama dekade terakhir. Bahkan jika dia tidak bisa secara terbuka menimbulkan masalah untuk pusat pelatihan atau dojo, dia lebih dari mampu melakukannya secara diam-diam. Apakah orang ini lelah hidup? Dia benar-benar berani keluar sekarang. Apakah dia benar-benar berpikir Wang Zhenquan tidak akan berani menantangnya lagi? Kata-kata yang berani. Apakah dia benar-benar yakin dia bisa menghasilkan ahli kekuatan internal? Banyak ahli yang hadir memandang Si Feng dengan jijik ketika dia muncul di aula. Mereka semua merasa bahwa Si Feng terlalu penuh dengan dirinya sendiri. Fire Dance baru saja bertempur dalam pertempuran berbahaya untuk menarik pusat pelatihan gemuruh surga keluar dari krisis. Yang perlu dilakukan Si Feng hanyalah berbaring dan menunggu Wang Zhenquan pergi. Dia hanya harus lelah hidup untuk mengungkapkan dirinya sekarang. Oh Xiao, apakah ini pemuda yang kamu bicarakan? Chen Tianhe menggelengkan kepalanya saat dia melihat Si Feng. Dia terlalu tidak dewasa dan sombong. Meskipun dia mendapat dukungan dari murid keluarga bangsawan, dia seharusnya tidak memprovokasi Wang Zhenquan seperti ini. Meskipun Wang Zhenquan tidak mampu untuk berselisih dengan keluarga bangsawan kuno, dia tidak akan memiliki masalah dalam membegal anggota lain dari pusat pelatihan gemuruh surga. Dia juga bisa membuatnya sehingga perbuatan itu tidak bisa dilacak kembali padanya. Meskipun Si Feng sudah memahami kekuatan internal, itu tidak akan mengubah nasibnya. Bagaimanapun, menurut rumor yang didengar Chen Tianhe, lebih dari 10 ahli kekuatan internal telah jatuh ke tangan Wang Zhenquan, termasuk ahli kekuatan internal puncak. Jadi, dia Si Feng. Zhang Tianya tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan beberapa kecemburuan saat dia menatap Si Feng. Murid keluarga bangsawan. Status dari setiap murid ini tidak sedikit pun lebih rendah dari pewaris persekutuan besar. Mereka adalah eksistensi yang bahkan harus dihormati oleh seseorang seperti Wang Zhenquan. Namun, meskipun memiliki penampilan biasa dan latar belakang keluarga yang rata-rata, Si Feng benar-benar berhasil mendapatkan bantuan tarian api dan bahkan dukungannya. Bagaimana mungkin Zhang Tianya tidak iri padanya? Faktanya, Zhang Tianya percaya ada kemungkinan 80% bahwa keberhasilan Si Feng menjadi ahli kekuatan internal adalah karena bantuan Fire Dance. Bagaimanapun, warisan dan sumber daya yang dimiliki keluarga aristokrat kuno jauh lebih unggul daripada pusat pelatihan dan dojo tingkat atas. Selama seseorang memiliki bakat sekecil apapun, mereka tidak akan memiliki masalah menjadi ahli kekuatan internal. Jika Zhang Tianya telah memperoleh sumber daya ini, kemungkinan besar dia akan menjadi ahli pada level Wang Zhenquan sekarang. Sementara itu, selama kerumunan penonton diam-diam mendiskusikan Si Feng telah tiba di tengah aula. Fire Dance segera mengambil inisiatif untuk berdiri di belakangnya seolah-olah dia benar-benar hanya anggota dari Heaven's Rumble Training Center. Adegan ini langsung memancing kecemburuan banyak ahli yang menonton. Sampah. Keberuntungan macam apa yang dimiliki anak itu untuk mendapatkan dukungan dari Dewi itu? Petik 2. Benar-benar cacingan yang beruntung. Dengan dukungan keluarga aristokrat, bahkan Wang Zhenquan tidak bisa berbuat apa-apa di permukaan. Betul sekali. Jika kita bisa melepaskan Dewi seperti itu juga, bahkan mendirikan pusat pelatihan peringkat atas tidak akan menjadi masalah. Petik 2. Banyak pria yang hadir mencemooh Si Feng, dan seolah-olah mereka takut Si Feng tidak dapat mendengar mereka. Suara mereka semakin keras saat mereka berbicara. Bagi sebagian besar ahli yang hadir, mampu memahami kekuatan internal sudah menjadi masalah yang patut disukani. Adapun mendirikan pusat pelatihan mereka sendiri di kota tingkat pertama dan mengembangkannya menjadi pusat pelatihan tingkat atas, itu adalah sesuatu yang bahkan tidak mereka impikan. Namun, jika mereka mendapat bantuan dari murid keluarga bangsawan, maka prestasi seperti itu akan menjadi sangat mudah. Sekarang Si Feng memiliki dukungan tarian api, dia menjadi salah satu Feng Hao Douluo kota Fenglin hampir dijamin.
Industri pertarungan kota Fenglin bahkan mungkin harus mematuhi keinginannya di masa depan. Pusat pelatihan dan dojo tingkat atas lainnya juga tidak akan berani bertindak melawannya secara gegabah. Sementara itu, duduk di sudut aula adalah Zhuo Linqiu, yang diam-diam mengamati acara tersebut. Jadi, itulah masalahnya. Tidak heran Zero Wing yakin akan membangun dirinya di kota Fenglin, pikir Zhuo Linqiu dalam hati saat dia mengamati tarian api, mengabaikan Si Feng sepenuhnya. Dengan ini, Zero Wing memang pantas mendapat perhatian tuan muda. Sebagai kepala pelayan dari pewaris korporasi 5 negara dan ahli kekuatan internal puncak sendiri, Zhuo Linqiu tahu lebih banyak tentang keluarga aristokrat kuno daripada Chen Tianhe dan Wang Zhongquan, jadi dia mengerti betapa berharganya dukungan dari murid keluarga aristokrat. Selama semua orang mendiskusikan Si Feng, Wang Zhongquan juga telah tiba di hadapannya, tatapannya dipenuhi dengan penghinaan dan kemarahan saat dia memelototi pemuda itu. Dan di sini saya pikir Anda tidak akan memiliki keberanian untuk menunjukkan diri Anda, Wang Zhongquan mencibir. Karena kamu di sini, apakah kamu berani bertukar beberapa gerakan denganku? Saya ingin melihat apakah Anda benar-benar mampu mengajar anggota yang sangat baik atau tidak, Tuan Aulasi. Awalnya, Wang Zhongquan berpikir bahwa dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali reputasinya yang telah hilang karena Fire Dance hari ini. Namun, karena Si Feng telah mengambil inisiatif untuk muncul di hadapannya, ini adalah kesempatan sempurna baginya untuk melakukannya dan memenuhi persetujuannya dengan Lu Xingluo untuk menghancurkan reputasi pusat pelatihan gemuruh surga, memegal 2 burung dengan 1 batu. Dia secara alami tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Itu tidak akan menjadi masalah. Hanya, Tuan Wang, Anda baru saja terluka. Apakah Anda perlu beberapa hari untuk pulih? Tidak akan terlambat untuk adu mekanik saat itu, kata Si Feng. Tidak dibutuhkan. Itu hanya luka kecil. Saya ingin merasakan gerakan Brilliant Hall Master Si sekarang, kata Wang Zhongquan. Dia melancarkan serangan ke Si Feng tanpa ragu-ragu, tidak memberinya waktu lagi untuk berbicara. Menurut Wang Zhongquan, Si Feng hanya mencoba mencari alasan untuk mengulur waktu dan akhirnya membiarkan masalah itu dilupakan. Dia secara alami tidak bisa membiarkan Si Feng melakukan apa yang dia inginkan. Sementara itu, metode terbaik untuk membuat Si Feng mengambil tindakan adalah dengan membiarkan pria itu tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Kerumunan penonton menggelengkan kepala dan mencibir pada Si Feng. Orang itu sangat bodoh. Apakah dia benar-benar berpikir Wang Zhongquan akan membiarkan kesempatan sebesar itu berlalu begitu saja? Petik 2. Hahaha, dia akan mempermalukan dirinya sendiri sekarang. Dia hanya anak nakal yang baru saja mempelajari kekuatan internal. Apakah dia benar-benar berpikir ahli kekuatan internal puncak seperti Wang Zhongquan akan takut padanya karena sedikit cedera? Betapa bodohnya. Apakah dia percaya dia bisa merajalela hanya karena dia mendapat dukungan dari murid keluarga bangsawan? Semua orang mengerti bahwa Si Feng berencana membuat Wang Zhongquan menyerah pada pertandingan hari ini dengan alasan Wang Zhongquan terluka. Sayangnya, bagaimana mungkin seseorang sekaliber Wang Zhongquan tidak mengetahui tipuannya? Selain itu, para ahli yang menyaksikan juga dapat melihat dengan sangat jelas bahwa, meskipun tarian api telah mengalahkan Wang Zhongquan, dia seharusnya telah memahami kekuatan internal baru-baru ini. Fisiknya juga jauh lebih rendah darinya. Meskipun dia memang berhasil melukai Wang Zhongquan, dia masih bisa menunjukkan 80% dari standar normalnya, yang akan cukup baginya untuk menghajar ahli kekuatan internal dasar. Pada saat berikutnya, bagaimanapun, tinju cepat dan kuat Wang Zhongquan tiba-tiba terhenti di depan wajah Si Feng, tidak dapat bergerak maju sedikit pun. Bagaimana ini mungkin? Wang Zhongquan menatap pergelangan tangannya, yang dipegang erat Si Feng, dalam kebingungan yang ekstrim. Wang Zhongquan telah memberikan segalanya dalam pukulan itu. Meskipun cedera, pukulan bertenaga penuhnya masih bukanlah sesuatu yang ahli kekuatan internal dasar dapat memblokir secara langsung. Menurutnya, Si Feng seharusnya memilih untuk menghindari atau menangkis serangannya. Namun, Si Feng sebenarnya telah menggunakan salah satu metode yang paling mustahil untuk dilakukan untuk menghentikan serangannya, meraih pergelangan tangannya. Sebelum Wang Zhongquan bisa melepaskan cengkeraman Si Feng tiba-tiba mengencangkan cengkeramannya dan mengayunkan lengan Wang Zhongquan seolah sedang mengayunkan pedang. Segera, Wang Zhongquan merasa dirinya ditarik dari kakinya, lalu terlempar ke udara. Sesaat, kerumunan di sekitarnya bahkan merasakan angin kencang bertiup melewati wajah mereka. Segera setelah itu, ledakan keras memasuki telinga semua orang saat lantai di bawah mereka sedikit bergetar. Pada saat semua orang menyadari apa yang sedang terjadi,
Wang Zhenquan sudah terbaring tak sadarkan diri di lantai agak jauh dari Si Feng, marmer di bawahnya retak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 2190. Chapter 2190. Dia adalah Grandmaster. Setelah melihat tubuh Wang Zhenquan terbaring tak bergerak di atas lantai marmer yang retak, kerumunan penonton membeku, dan keheningan yang mematikan menyelimuti seluruh aula. Sesaat kemudian, bagaimana ini mungkin? Ini bohong, kan? Wang Zhenquan benar-benar dikalahkan, begitu saja. Petik 2. Siapa si Feng ini? Para ahli yang menyaksikan tidak bisa mempercayai mata mereka saat mereka menatap Wang Zhenquan yang tidak sadarkan diri. Ini adalah ahli kekuatan internal puncak yang mereka bicarakan. Wang Zhenquan berdiri di puncak kota Fenglin, namun, sekarang, dia benar-benar dikalahkan dengan mudah oleh seorang anak muda biasa yang tidak mengeluarkan sedikit pun aura. Pertukaran antara Si Feng dan Wang Zhenquan begitu menentukan sehingga tidak bisa dianggap sebagai perkelahian. Itu benar-benar kekalahan. Begitu banyak ahli di sini yang bereaksi ketakutan terhadap Wang Zhenquan sebelumnya, jadi bukankah dia seharusnya sangat kuat? Mengapa dia dikalahkan begitu mudah? Petik 2. Mungkinkah Heaven's Rumble membayar Wang Zhenquan untuk melakukan tindakan? Saya menduga kemungkinan besar itulah yang terjadi. Wang Zhenquan adalah seorang ahli kekuatan internal. Di sisi lain, Si Feng masih sangat muda. Bahkan jika dia kuat, seberapa kuat dia bisa? Selain itu, fakta bahwa seseorang seperti Wang Zhenquan bahkan muncul di sini sangat aneh, sejak awal. Heaven's Rumble pasti menyewa Wang Zhenquan untuk berpura-pura berjuang untuk meningkatkan ketenarannya. Tidak seperti para ahli di aula, para penggemar pertempuran yang menyaksikan merasa bahwa Wang Zhenquan telah memerankan permainan ketika mereka melihatnya dengan mudah dikalahkan. Lagi pula, ketika Wang Zhenquan bertarung melawan Fire dan sebelumnya, mereka sedikit banyak bisa mengetahui betapa kuatnya dia. Namun, ketika Wang Zhenquan melawan Si Feng, dari awal hingga akhir, mereka belum melihat sedikit pun dari kekuatan yang ditunjukkan Wang Zhenquan sebelumnya. Mereka merasa bahwa Wang Zhenquan sengaja mengoordinasikan gerakannya dengan Si Feng, melompat ke udara saat Si Feng meraih pergelangan tangannya dan membiarkan Si Feng dengan bebas melemparkannya. Pertarungan itu tidak bisa dipalsukan. Pada saat ini, selain para penggemar pertempuran, pusat pelatihan dan anggota dojo yang hadir juga menganggap pertarungan ini palsu. Kekuatan yang dimiliki ahli kekuatan internal jauh melampaui orang biasa. Jika Wang Zhenquan telah melayangkan pukulannya dengan kekuatan penuh, bahkan seorang ahli kekuatan internal tidak dapat menghentikan pukulannya dengan meraih pergelangan tangannya. Pertandingan palsu. Pada saat ini, bahkan Xiao Yu tercengang dengan adegan ini. Namun, dia secara naluriah membantah kemungkinan itu, karena dia belum pernah mendengar tentang rencana seperti itu dari Si Feng sebelumnya. Selain itu, Starling Corporation telah mengawasi pusat pelatihan gemuruh surga. Hanya keberadaan seperti Starling Corporation yang dapat menggunakan jasa seseorang seperti Wang Zhenquan. Yang terpenting, mengapa seorang ahli kekuatan internal puncak setuju untuk menggunakan reputasinya sendiri hanya untuk mengangkat reputasi pusat pelatihan gemuruh surga? Saat Xiao Yu bertanya-tanya mengapa Wang Zhenquan melakukan pertarungan palsu, Chen Tianhe, yang berdiri di samping Xiao Yu, tiba-tiba menunjukkan ekspresi ngeri. Neutralizing. Dia, Grandmaster yang menetralkan. Chen Tianhe bergumam pelan sambil menatap Si Feng, kulitnya memucat seolah baru saja melihat hantu. Menetralkan. Grandmaster. Xiao Yu sejenak menjadi linglung ketika dia mendengar kata-kata Chen Tianhe. Terpaksa untuk mencari konfirmasi, dia bertanya, Tuan Chen, kamu mengatakan bahwa Si Feng adalah seorang Grandmaster yang menetralkan. Dalam industri pertempuran, mereka yang mampu menangkap kekuatan internal dianggap ahli mutlak. Kurang dari 0,1% pejuang profesional akan berhasil dalam menangkap kekuatan internal. Bagi mereka yang melakukannya, pemahaman dan penggunaan tubuh dan kekuatan mereka akan jauh melampaui orang-orang biasa. Kemanapun para ahli ini pergi, mereka akan memiliki kualifikasi untuk mendirikan pusat pelatihan atau dojo dan menerima murid, karenanya, ahli kekuatan internal diberi label master. Namun, di atas ahli kekuatan internal, masih ada ahli penetral. Orang biasa sudah beruntung bertemu dengan ahli kekuatan internal. Adapun ahli penetral, kebanyakan orang biasa kemungkinan besar tidak akan pernah bertemu satupun. Setiap ahli penetral adalah raksasa di industri pertempuran. Mereka adalah orang-orang yang bisa memperebutkan juara pertama dalam kompetisi tarung internasional. Ketenaran dan status yang mereka nikmati jauh lebih unggul daripada orang-orang seperti Chen Tianhe dan Wang Zhenquan.
Jika seseorang menarik perbandingan antara ahli kekuatan internal dan ahli penetral, yang pertama adalah cahaya lilin sedangkan yang kedua adalah matahari yang terik. Itu mungkin, kata Chen Tianhe ragu-ragu. Hanya, sejak kapan pernah ada Grandmaster muda yang menetralisir di dunia ini? Bahkan keluarga bangsawan kuno tidak mampu menghasilkan Grandmaster yang menetralkan semudah ini. Orang biasa kemungkinan besar tidak akan menemukan sesuatu yang istimewa tentang gerakan mencengkeram dan melempar si Feng. Pada kenyataannya, sebagian besar petarung profesional yang hadir tidak mau. Namun, Chen Tianhe, yang sudah menguasai kekuatan internal ke puncak, bisa mengatakan betapa menakutkannya penggunaan tubuh dan kekuatannya oleh si Feng. Pertama, setelah meraih pergelangan tangan Wang Zhongquan, si Feng segera mengalihkan dan membatalkan kekuatan di lengan Wang Zhongquan. Kemudian, ketika Wang Zhongquan memberikan lebih banyak kekuatan ke lengannya untuk melepaskan diri dari cengkeraman si Feng memanfaatkan kekuatan Wang Zhongquan dan menggabungkannya dengan kekuatannya sendiri untuk mengangkat dan melempar Wang Zhongquan ke tanah. Meskipun rangkaian tindakan ini tampak sangat sederhana, menjalankannya dalam sekejap sangatlah sulit. Hanya Grandmaster yang menetralkan, yang bisa mendorong otot mereka hingga batas, yang bisa mencapai prestasi seperti itu. Apa yang membuat Chen Tianhe meragukan kesimpulannya adalah bahwa si Feng masih terlalu muda. Bahkan sekarang, Chen Tianhe dianggap sebagai salah satu ahli peringkat teratas di negara ini. Dia juga sudah terkenal sejak lama. Selama bertahun-tahun berbaur di industri pertempuran, dia telah bertemu dengan banyak ahli kekuatan internal dari berbagai standar dan bahkan Grandmaster yang menetralkan. Namun, terlepas dari pengalamannya yang luas, dia bahkan belum pernah mendengar tentang seorang Grandmaster penetral yang berusia 20-an. Pada saat ini, selain Chen Tianhe, Master yang dari Extreme Light Dojo, Zhang Tianya, dan ahli kekuatan internal lainnya yang hadir sama-sama menatap si Feng dengan heran dan ngeri. Mustahil, bagaimana dia bisa menjadi Grandmaster yang menetralkan? Zhang Tianya berseru kaget. Orang biasa mungkin gagal memahami seluk-beluk pertarungan Wang Zhongquan dengan si Feng, tetapi ahli kekuatan internal seperti Zhang Tianya berhasil secara kasar melihat bagian-bagian pentingnya. Di mata kebanyakan orang, pertarungan Wang Zhongquan memang terlihat seperti akting. Namun, ini karena penggunaan kekuatan si Feng terlalu cerdik. Dia sudah pada tahap menyederhanakan gerakan kompleks, karenanya, pertarungannya dengan Wang Zhongquan terlihat sangat palsu. Seorang Grandmaster yang menetralkan. Si Feng sebenarnya sekuat ini. Zhao Yueru tidak bisa menahan semangat ketika dia mendengar kata-kata Zhang Tianya. Meskipun dia tidak memiliki konsep yang jelas tentang apa itu Grandmaster yang menetralkan, dia masih mengerti betapa kuatnya seniman bela diri Grandmaster. Mereka adalah eksistensi tertinggi di negara ini, para ahli yang bahkan sangat ditakuti oleh berbagai dojo dan pusat pelatihan tingkat atas. Sementara itu, ketika Gentle Snow melihat pertukaran antara si Feng dan Wang Zhongquan, dia merasakan perasaan kaget dan keakraban yang tak terlukiskan. Ini karena dia tahu bahwa penggunaan kekuatan dan tubuhnya oleh si Feng sangat mirip dengan prinsip-prinsip alam pemurnian dan alam kebenaran. Seolah-olah dia baru saja menggabungkan dua konsep ini dan mendemonstrasikannya. Hanya saja, ini harus menjadi teknik yang hanya ada di domain dewa. Sekarang, bagaimanapun, dia benar-benar menampilkannya di dunia nyata. Adapun Zhuo Linqiu, yang duduk di sudut aula, dia ternganga kaget pada si Feng. Zhuo Linqiu tidak pernah membayangkan bahwa si Feng adalah seorang ahli yang sangat kuat. Dia sebenarnya mengatakan yang sebenarnya. Meskipun murid keluarga aristokrat memang akan menakuti ahli kekuatan internal puncak seperti Zhuo Linqiu, ini tidak akan menghalangi dia untuk mengambil tindakan terhadap salah satunya. Namun, Grandmaster yang menetralkan adalah cerita yang berbeda. Tidaklah berlebihan untuk menggambarkan Grandmaster yang menetralkan sebagai manusia super. Dibandingkan dengan identitas si Feng sebagai Grandmaster yang menetralkan, identitas Fire Dance sebagai murid keluarga aristokrat sama sekali tidak signifikan. Grandmaster yang menetralkan adalah eksistensi yang bahkan harus dihormati oleh persekutuan besar, karena orang-orang ini memiliki pengaruh besar dalam industri pertarungan. Selain itu, ada kalanya persekutuan besar juga membutuhkan bantuan tenaga ahli tersebut. Lagi pula, eselon atas berbagai persekutuan besar sering menjadi sasaran pembegalan. Hanya dengan perlindungan dari seorang Grandmaster yang menetralkan seseorang dapat menjamin keselamatan mereka. Pada saat ini, berbagai ahli kekuatan internal yang hadir akhirnya mengerti bahwa si Feng tidak pernah berbohong sebelumnya. Prestasi Fire Dance sangat mungkin berkat bimbingan si Feng. Lagi pula, bukan tidak mungkin bagi seorang Grandmaster yang menetralkan untuk memelihara seorang ahli kekuatan internal. Padahal, ada banyak preseden.
Selama semua orang mendiskusikan situasi ini dengan tenang, Wang Zhongquan telah sadar kembali. Namun, ketika dia sadar, pikirannya sangat kabur, dan seluruh tubuhnya sakit. Dia tahu bahwa dia memiliki beberapa tulang yang patah. Dia akan membutuhkan lebih dari sebulan untuk pulih sepenuhnya dari cedera seperti itu. Baik, Tuan Wang, apakah Anda masih ingin melanjutkan sparring? Si Feng bertanya sambil melihat Wang Zhongquan berjuang berdiri.